Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh luar biasa, sungguh sukacita tetap sempurna. Sungguh dari celah bibir kita tetap menyuarakan bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang punya surga, yang punya segala maha, mampu merubah, menggugah, menjaga dan memelihara kita. Sehingga saya percaya saudaraku, program yang indah ini, sungguh engkau adalah orang beruntung yang siap menerima berkat dari surga. Saya percaya penyakitmu akan disembuhkannya. Saya percaya utangmu akan dilunaskannya. Saya percaya jodoh sudah setia buat saudara. Saya percaya ikatanmu akan dilepaskannya. Dan bahkan makarya surga akan ada di dalam hidup saudara senantiasa. Saudaraku, seperti biasa program ini, mari kita membaca dalam Ayub. Ya, Ayub yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Iya, 11. Iya. Ayub yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis, kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudaraku, sungguh luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, lipat tanganmu, dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami rindu sesuatu yang indah saat ini Tuhan, untuk mampu menjamah hidup kami. Pulihkan hidup kami, sembuhkan penyakit kami, lepaskan ikatan dosa kami Tuhan, dan angkat seluruh persoalan yang saat ini Tuhan menjadi sangat berat buat kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bukan kata kalimat seorang pendeta yang kami butuhkan, atau tutur kata sekedar hamba Tuhan yang berbicara, sebab semuanya itu sifatnya sementara dan tidak mampu merubah hidup kami. Kami mau ya Roh Kudus, ya Yesus, jamalah melalui kekuatan kuasa firman-Mu. Sembuhkan kami, berikan kembali kedewasaan hidup kami, sehingga menyikapi kekristenan bukan sekedar apa yang kami lihat, tapi lebih dibalik apa yang kami lihat. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan daripada Allah kami tolak di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kalimat disebut, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kalau ini saya operasional, kalau ini saya buat kondisi saat ini, tempat yang paling tepat datangnya anak-anak Tuhan dalam suatu perkumpulan, itulah yang disebut gereja. Itulah yang disebut PA, pendalaman Alkitab. Itulah yang saya sebut persekutuan Kristiani. Di sana anak Tuhan mengangkat tangan dan bilang, Yesus engkau Allah yang ajaib. Di sana anak Tuhan berkata, Tuhan engkau Allah yang luar biasa, haleluya. Tapi saudara percaya atau tidak, saudara menolak atau tidak, jujur sejujur-jujurnya, dikatakan di situ juga, di antara mereka datang juga iblis. Dengar baik, datang juga iblis. Rupanya iblis ini bukan sekedar iblis biasa. Iblis yang bukan konotasi kopral tapi jenderal, yaitu Lucifer. Ingat, yang ada di diskotik itu iblisnya bukan Lucifer. Kenapa? Karena mereka sudah iblis semuanya. Yang ada sekarang itu, iblis itu ada di gereja. Karena apa? Karena engkau tahu di situ, kadangkala jangan-jangan saudara pergi ke gereja karena setan. Wih, pendeta,
Jangan begitu loh. Betul, karena di gereja engkau ngomongin orang. Di gereja engkau saling ngeritik pendeta. Ngomong sedikit, wah itu pendeta, itu pendeta, itu pendeta. Sehingga saudaraku, engkau tidak mendapatkan berkat. Hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara. Allah tahu apa yang kau mau. Allah tahu betul engkau pergi ke gereja. Cari Tuhan. Kadangkala saudaraku, bukan Tuhannya yang kau cari, tapi berkatnya. Ingat Esther waktu menghadap raja, Mordekai mempersiapkan Esther bukan hanya menduduki kerajaan, tapi mau dicintai rajanya. Saudaraku, jujur. Kadangkala kita pergi ke gereja, jujur, mau berkatnya saja. Hari ini Allah lebih tahu apa yang kau mau. Kadangkala saudaraku kita lebih mencari mamonnya, mencari kekayaan secara dunia di gereja. Ingin diberkati, nggak salah. Ingin kaya, minta pertolongan Tuhan, nggak salah. Tapi ingat, jangan-jangan terselip setan di situ. Hari ini ada tamu yang luar biasa saudaraku, yaitu Bapak Pendeta Didi Posangi, yang akan memperjelaskan apa bahayanya kita jika kita lebih condong mencari mamon daripada Tuhan. Silakan Pak Didi. Iya, puji Tuhan. Setuju dengan perkataan Bapak Pendeta tadi. Iya. News mengatakan bahwa banyak orang ke gereja yang hanya juga cari berkat. Oh. Mencari berkat Tuhan bukan mencari hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan mencari hadirat Tuhan, bukan mencari persekutuan dengan Tuhan, tapi hanya mencari tangan Tuhan, mencari kesembuhan, amat terlebih mencari berkat Tuhan. Orang datang ke gereja supaya hidupnya diberkati, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati, supaya usahanya diberkati. Sehingga pada saat berkat itu tidak datang seperti yang dia harapkan, dia menjadi kecewa dengan Tuhan dan dia jadi menolak Tuhan. Sehingga dikatakan, Tuhan, engkau sudah menjadikan mamon itu sebagai Tuhanmu, bukan Tuhan Allahmu sebagai Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, engkau tidak bisa seperti itu. Sekalian menjadi Tuhan Allahmu dan menjadi mamon Tuhan juga. Tidak sebisa seperti itu. Di dalam Matius 6 ayat 24. Dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Iya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tujuan datang kepada Tuhan bukan semata-mata mencari berkat. Memang di situ kita akan mendapatkan berkat. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat itu adalah otomatis, itu sebagai bonus tambahan. Tetapi yang utama datang kepada Tuhan adalah cari kerajaan Allah. Banyak motivasi anak-anak Tuhan datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Motivasinya hanya untuk mencari berkat. Dan merasa bahwa dengan uang segala-galanya bisa dia capai. Dengan berkat daripada Tuhan segala-galanya dia bisa capai. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan bahwa uang tidak bisa memberi kebahagiaan dan sukacita. Haleluya. Bahwa Tuhan yang memberi kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya dalam kebahagiaan dan sukacita. Kalau saya pinjam satu istilah dari mantan Presiden Amerika Serikat Benjamin Franklin berkata bahwa uang itu tidak bisa memberikan engkau kebahagiaan, tetapi memberikan engkau celah yang baru, celah kebutuhan yang baru. Pada saat kita naik, haleluya, puji Tuhan, naik Kijang, lihat ada yang Mercy yang lewat, wah, enak sekali kalau bisa memiliki itu. Wah, luar biasa. Begitu dapat Mercy, ada Jaguar yang lewat, wah, masih lebih enak naik Jaguar daripada Mercy. Uang bisa membuat satu celah yang baru, celah kebutuhan yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita dapati itu bukan karena benar-benar kuasa daripada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi, Tuhan yang memberikan kekayaan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya dalam kebahagiaan dan sukacita. Sehingga banyak sekali orang yang memiliki uang, memiliki harta benda, tetapi dia hanya bisa makan bubur saja. Karena dia tidak memiliki kuasa daripada Tuhan untuk menikmati kekayaan itu. Dia bisa mendapatkan harta kekayaan, iblis juga bisa mengadakan itu. Betul. Harta dan kekayaan bisa didapatkan, berkat iblis bisa berikan kepada saudara. Tetapi iblis tidak bisa memberikan kuasa engkau untuk menikmati kekayaan yang kau dapatkan.
Sehingga pada saat engkau memiliki kekayaan, mungkin engkau hanya bisa duduk di kursi roda. Karena tidak bisa kemana-mana, mungkin mobilmu ada 5-6 yang diparkir di garasi, tapi engkau tidak bisa seenaknya kemana-mana. Engkau terpaku dengan kursi roda karena penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Karena Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmati. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 7, ada banyak kesalahan anak-anak Tuhan dalam mengartikan firman Tuhan ini. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apabila engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, minta apa saja. Banyak anak Tuhan yang sampai di sini saja. Mengklaim Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya percaya dengan firman-Mu. Saya menyelidiki firman setiap hari. Berarti saya punya hak untuk mengklaim berkat daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat dia tidak mendapatkannya, dia protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menepati janji firman-Nya? Dia lupa bahwa ada sambungan dari firman ini. Ada sambungan di dalam ayat 18 dikatakan, di dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa Bapakku dipermuliakan? Bukan dalam hal engkau mendapatkan berkat banyak saja Bapa di surga dipermuliakan, tetapi yaitu jika kamu berbuah banyak. Pada saat engkau mendapatkan berkat itu, apakah juga engkau menghasilkan buah yang manis bagi orang lain? Saya tidak pernah lihat pohon itu bertumbuh berbuah dan dia makan sendiri buahnya. Tidak pernah ada pohon apel dan dia begitu ada buah apel dia makan sendiri buahnya. Banyak anak Tuhan yang seperti itu mendapatkan berkat daripada Tuhan tapi dia makan sendiri hasil dari berkat tersebut. Tapi di dalam dikit sini dikatakan, kalau engkau berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak menghasilkan buah. Dan dia tidak makan sendiri buahnya. Memberikan satu buah yang manis bagi orang lain. Dia diberkati dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal itulah engkau dipermuliakan. Pada saat engkau diberkati dan engkau menjadi berkat bagi orang lain, pada saat itulah Bapamu di surga dipermuliakan. Jadi kita tidak bisa hanya sampai kepada ayat 7. Mintalah, kalau firman Allah tinggal di dalam aku bisa minta apapun. Dalam hal apa? Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu pada saat engkau berbuah banyak. Menghasilkan berkat bagi orang lain. Menghasilkan damai sejahtera bagi orang lain. Peduli dengan orang lain. Menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu juga merupakan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Haleluya. Pada saat engkau menyenangkan orang lain, engkau sudah menyenangkan Tuhan yang dia sembah. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebagian yang mungkin kita bisa bahas. Iya, saya ingat ada sponsor begini, iklan menyebutkan jeruk kok minum jeruk begitu. Iya, seharusnya jeruk itu untuk orang lain berkatnya. Ada seorang pemuda dekat begini, Om, saya ketemu Om. Oh, wanita cantik banget Om. Waduh, terus? Ya udah Om, jiwanya untuk Tuhan Yesus, tubuhnya untuk saya. Ya ilah, ini yang berbuah untuk dirinya sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Saya percaya saudaraku, hari ini saudara dapat sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang salah mengerti tentang sikap di dalam gereja. Allah pasti memberkati engkau. Sebab kalau firman itu ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam firmanku, artinya engkau tetap melakukan firman saudaraku. Ada kuasa di dalam hidupmu. Ingat, bukan sekedar harta satu-satunya berkat, tapi harta itu salah satu dari berkat itu, gitu. Amin. Salah satu. Artinya kita mesti kaya. Karena Alkitab berkata, anak Tuhan pasti kaya. Yang benar pendeta, betul. Anak raja kok. Yang benar pendeta, betul. Tapi gimana kalau kita miskin terus? Seleksi dulu. Kita anak raja. Pernahkah kau melihat anak raja miskin? Memang kita tahu Isi-Boset. Dia ada anak raja, Raja Saul, tapi dia tidak pernah mengalami takhta Saul. Wah, ini kan something saudaraku. Kita anak raja. Kenapa engkau anak raja tapi tidak mengalaminya? Karena engkau salah mencari Allahmu. Salah engkau. Senangkan Allah dulu, maka berkat akan melimpah. Ini yang pasti. Senangkan Tuhan dulu, maka berkat kerajaan akan turun kepadamu. Esther menyintai rajanya.
Akhirnya apa? Kerajaan diberikan kepada Ester. Mordekai punya motivasi. Bukan sekedar Ester menduduki kerajaan. Betul enggak? Tapi satu perkara, Ester dirindukan oleh Mordekai untuk menjadi ratu. Dan pada saat ratu itu sudah dilantik, maka harta seluruhnya buat Ester dan juga dinikmati oleh Israel. Iya, Pak Pendeta Didi ya. Bagaimana kita tahu orang-orang yang ke gereja ini kan kita tidak tahu ya motivasinya. Sejauh apa mereka ini mencari Tuhan atau ini mencari mamon. Ada nggak ciri-ciri khusus begitu, Pak? Mungkin kalau ciri khusus kita susah Kira-kira begitu. untuk menggambarkan ciri-ciri khusus daripada orang yang mencari Tuhan, ya. Memang agak beda sekali. Ngangkat tangannya sama, tepuk tangannya sama, begitu loh. Tetapi Nangisnya sama juga. betul, tangisnya. Tapi kadangkala ya, ini yang saya sebut, semangat boleh sama. Tetapi kelihatan pada akhirnya. Alkitab berkata, lihatlah buahnya, begitu lah. Sebab saya punya pandangan begini Pak Didi ya. Kapan kekristenan itu akan nampak? Waktu ada pengikisan. Kapan kekristenan itu, iman itu punya legitimasi tinggi? Waktu kita diperhadapkan dengan sesuatu persoalan. Kelihatan itu. Ya, mari kita lihat dalam Imamat 10. Ya. Ini sering kali saya bacakan, ya, Imamat 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pemberhadaan, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Saudaraku, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya. Ini mungkin cirinya, pendeta. Ya. Karena apa? Kadangkala kita berpikir bahwa melayani Tuhan, kelihatan orang itu rohani dan semangat. Pagi-pagi sudah ada di gereja, nyapu. Rupanya saya pernah mengalami motivasinya. Karena apa? Masih nganggur. Ya. Kalau sudah kerja, masihkah setia seperti itu? Maaf, moga-moga saudara tidak tersinggung kalau saudara mendengar program ini dan saudara kenal. Tapi jangan-jangan itu adalah kalimat yang tertuju kepadamu. Saudara setia, tapi ada maksud lain di sisi itu. Ada banyak orang yang setia kepada Tuhan. Karena apa? Melayani Tuhan karena pacarnya ada di situ. Ini adalah api-api asing. Betul nggak? Ya. Gimana menurut Diri? Ada juga sesuatu yang harus kita berhati-hati untuk melihat bahwa uang di tangan orang benar juga bisa menjadi satu batu sandungan. Iya. Memang sangat aneh, uang di tangan orang benar kok bisa menjadi satu sandungan. Iya. Kita lihat di dalam Lukas 18. Iya. Lukas 18. Ya. Di situ mengenai seorang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Haleluya. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan apa lagi yang aku harus perbuat? Tuhan berkata jangan membunuh, jangan mencuri dan segala macam-macam dan yang tersesuai dengan firman Tuhan di dalam hukum Taurat. Dia berkata bahwa dia sudah melakukan dengan tepat dan benar. Tidak ada yang salah. Betul. Haleluya, puji Haleluya, Tuhan. haleluya. Dan terakhir Tuhan berkata, juallah segala hartamu dan berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Berikanlah kepada mereka yang miskin. Berikanlah mereka kepada mereka yang fakir, yang membutuhkan itu. Iya. Dan itu tidak bisa dia lakukan. Karena secara nyata di sini Tuhan membukakan bagi dia bahwa dia tidak hanya menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhannya, tapi dia juga menjadikan mamon itu juga sebagai Tuhan. Jadi ada dualisme di sini. Jadi dia tidak menggantungkan sepenuhnya harapannya kepada Tuhan Yesus, bahwa walaupun hartanya semua diberikan kepada fakir miskin, Tuhan mampu mengadakannya kembali. Dia berpikir bahwa dia menggantungkan hidupnya ini kepada harta kekayaan. Dan kalau itu diambil daripada dia tidak bisa mendapatkan hidupnya kembali. Amin. Harta benda itu menjadi satu batu sandungan dia untuk datang kepada Tuhan. Iya. Berbeda dengan seorang Sakeus di dalam pasal berikutnya, pasal 19. Sakeus, orang yang benar-benar seorang pemungut cukai. Seorang yang sungguh berdosa, ya, sangat dibenci di kalangan bangsa Israel. Seorang yang kerja kepada penjajah dan memungut cukai kepada bangsa Israel. Lebih daripada target. Ya, ini seorang pendosa benar-benar. Tapi kenapa dia bisa selamat?
Sedangkan seorang kaya yang benar ini melakukan Taurat sesungguh-sungguhnya tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tapi seorang Sakeus yang sungguh-sungguh juga berdosa, sangat kontradiktif dengan orang yang kaya yang sungguh-sungguh benar. Sakeus yang sungguh-sungguh berdosa bisa mendapatkan jalan keselamatan. Karena dia tidak menggantungkan seluruh harapannya kepada harta kekayaan. Dikatakan di sini bahwa semuanya. Dia ingin memberikan setengah dari kekayaanku Tuhan, aku siap berikan kepada yang miskin. Bahkan yang pernah Kalau aku menagih lebih, aku akan ganti 4 kali lipat. Berarti kekayaannya habis total. Untuk menutupi semuanya. Dia memberikan satu kenyataan kepada Tuhan, dia tidak perlu. Bahwa Yesus saja sudah cukup dan sangat cukup bagi dia. Apakah arti kekayaan tanpa ada Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Bagi dia kekayaan tidak ada artinya. Kalau Yesus tidak ada bagi dia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Inilah menjadi perbedaan. Haleluya, Tuhan Yesus benar-benar menjadi Tuhannya. Beda dengan seorang kaya, dia menyertakan juga mamon menjadi Tuhannya. Puji Tuhan. Saudaraku, saudara dengar pernyataan yang luar biasa. Allah mau apa yang kau mau. Waktu kapan? Waktu engkau mendahulukan Tuhan. Percuma sekarang ini mobil berdiri di depan rumahmu. Percuma. Bukan berarti kita tidak mau itu. Bukan berarti itu tidak berarti. Tapi tanpa Yesus dalam hidupmu, percuma. Sampai Alkitab berkata seluruh dunia yang kau miliki. Tapi buat apa jika jiwamu binasa? Dengar baik ibu. Kenapa engkau sekarang ini kecewa tidak seperti dulu? Waktu engkau tidak punya apa-apa, hidupmu berbahagia. Waktu engkau belum terkenal, belum kaya, belum semewah ini. Kenapa engkau sungguh-sungguh sederhana? Karena posisi Tuhan telah berganti mamon di situ. Hari ini saya tahu apa yang kau mau. Engkau tidak pernah terpuaskan karena Yesus telah hilang daripadamu. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Bapa yang baik, kami mau Tuhan, bukan hanya sekedar kaya tapi Engkau. Hari ini Tuhan, pantaslah kami, betullah kami. Sekarang tidak ada damai, tidak ada sukacita. Walaupun semua serba ada, rupanya satu perkara kami sudah melupakan Engkau Tuhan. Aku mau apa yang Kau mau Tuhan. Aku tahu apa yang Kau mau anakku, kata Tuhan. Dan saya mau Tuhan Yesus, aku mau hidup bersamamu lagi Tuhan. Ampuni dosa kami. Jamah seluruh pemirsa yang sudah kehilangan standar aslinya Tuhan. Yang sudah overpersonal dari kehidupan yang lama dulu. Yang ikut Tuhan sekarang oleh karena hartanya jauh dari Tuhan. Ampuni mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku, apa yang saudara buat? Kembali kepada posisi lama. Mungkin harta itu perlu, tapi Yesus lebih perlu. Itu bertanda bukan berarti kita mesti harus jual semuanya untuk Tuhan. Kalau memang itu Tuhan izinkan. Tapi yang terpenting kembali kepada Tuhan. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menduduki hatimu lebih dulu. Haleluya. Dan karena aku tahu waktu Tuhan ada dalam hidupmu, hidupmu akan sukacita. Saudara mengerti? Kalau saudara belum mengerti, saudara boleh telepon, ada siap menyambut saudara, siap konseling kepada saudara, ada telepon-telepon yang di sini terpampang siap menolong saudara 24 jam satu hari. Dan saudaraku yang kasih, ada SMS yang siap dan juga ada website di sini. Dan kalau saudara ingin bergabung kepada kami, saudara boleh hadir di ibadah yaitu Minggu pagi jam 10 dan juga Minggu sore jam 6 sore saudaraku di apartemen Robinson lantai 25 Jelambar. Kami siap. Dan jika saudara belum ada pengembalaan, kami siap membawa saudara dalam kemuliaan Allah. Maju terus dalam Tuhan dan Tuhan Yesus menyertai saudara. Sampai bertemu dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Ku berjalan